Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Trikma Rizky, NIM 17102024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama itu adalah landasan sistem ekonomi Indonesia. Eh, di sini keterlibatan pemerintahan dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu membuat peraturan, yang kedua menjalankan berbagai kebijakan, yang ketiga secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu membuat peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial bagi masyarakat. Di sini kemudian ada landasan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Di sini secara normatif landasan ide sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berikutnya unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan harga dan upah. Yang kedua, kebijakan produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Yang keempat, kebijakan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Yang keenam, kebijakan moneter. Nah, di sini yang dimaksud dengan kebijakan harga dan upah adalah melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen, ditetapkan harga minimumnya. Di sini maksudnya semua harga barang sudah disesuaikan oleh pemerintah sesuai dengan harga produksinya, supaya tidak ada yang merasa rugi. Kemudian ada yang namanya kebijakan sosial. Di sini kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Misalnya ada yang untung, ada yang tidak gitu. Yang kedua, kebijakan kesempatan kerja. Di sini lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Disinilah pemeran pemerintah membuat undang-undang pekerja tadi. Yang kedua adalah kebijakan moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan pengurangan karyawan uang yang beredar. Di sini ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Di sini pertumbuhan ekonomi memiliki tiga unsur. Yang pertama, suatu proses yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha yang meningkatkan pendapatan per kapital. Yang ketiga adalah kenaikan pendapatan per kapital berangsur dalam jangka yang panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ada yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang membantu perekonomian Indonesia supaya tetap stabil. Di sini ciri-ciri BUMN yang pertama adalah penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintahan. Yang ketiga adalah kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintahan berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Terus usaha mengisi mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan milik negara. Kemudian ada semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Kemudian agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, disitulah pemerintah bekerja sama untuk mengendalikan hal tersebut. Kemudian ada melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, melainkan dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Jadi dia tidak hanya mencari keuntungan kalau usaha milik BUMN ini. Dan juga memikirkan masyarakat tetapi tidak merugikan bagi usaha milik negara tersebut. Di sini BUMN merupakan salah satu stabilisator perekonomian milik negara, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Di sini modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di sini peranan pemerintah sebagai pemegang saham bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat besarnya tidak lebih dari 49%. Sedangkan minimalnya sahamnya dimiliki oleh negara 51%. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri ya. Bila memperoleh keuntungan maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Di sini keuntungan dari perusahaan yang termasuk dalam BUMN itu juga diperuntukkan bagi keuntungan masyarakat. Di sini jenis-jenis BUMN ada perusahaan persero, di mana perusahaan persero adalah yang berbentuk terbatas atau biasa kita sebut PT, yang modal sahamnya paling sedikit minimal 51%, dimiliki oleh pemerintahan. Maksudnya saham di PT tersebut milik pemerintah 51% dan sisanya milik PT tersebut, yang tujuannya mengejar keuntungannya. Maksudnya dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dengan mengejar keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Di sini ada ciri-ciri PT Persero. Yang pertama, pendiri Persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendiri dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Yang kedua, yang statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Kemudian modalnya berbentuk saham. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, sahamnya dibagi dua, 51% saham pemerintahan, sisanya saham perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Struktur di dalam PT tersebut. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Di sini menteri yang mengurus BUMN tersebut berperan sebagai pemegang saham
untuk mewakili pemerintahan. Di sini apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS. Jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas, RUPS bertindak sebagai kuasa tertinggi di perusahaan, sebagai CEO gitu atau manajer, dipimpin oleh direksi. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan. Tidak mendapat fasilitas negara. Di sini menteri yang berkecimpung di dalam usaha tersebut tidak mendapat fasilitas dari negara. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Ini di Indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah PT PB, Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI, TBK, PT Kimia Farma, TBK, PT Indofarma, dan masih banyak lagi beberapa. Kemudian di sini adalah pasal-pasal yang bersangkutan dengan perekonomian di Indonesia, yaitu pasal 18A, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan dengan undang-undang. Kemudian ada pasal 23, pasal 23A, pasal 23B, 23C, dan 23D. Di sini dari butir-butir tersebut, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, dengan kelengkapannya yaitu pasal 18, pasal 23, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Terlebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.